Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah beberapa kutipan yang menarik banget nih. Sumber-sumber ini isinya menantang cara kita mikir soal pengetahuan, prediksi, bahkan ya keahlian itu sendiri. Benar sekali. Yang bikin menarik itu bagaimana kutipan-kutipan ini nunjukin jebakan-jebakan berpikir yang sering nggak kita sadari loh. Jebakan berpikir ya. Iya, fokusnya itu bukan cuma apa yang kita tahu, tapi lebih ke bagaimana kita tahu sesuatu dan seberapa yakin sih kita seharusnya sama pengetahuan itu. Ini penting, supaya Anda nggak gampang tertipu oleh keacakan gitu. Pinjem istilah dari sumbernya. Oke. Misi kita kali ini berarti menyaring ide-ide kunci ini buat Anda ya. Kenapa sih penting banget memahami keterbatasan kita, apalagi di dunia yang ya ampun penuh kejutan begini? Betul. Kita bakal lihat soal jebakan narasi, terus masalah sama prediksi para ahli, dan kenapa sedikit skeptis itu malah bisa jadi kekuatan. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Nah, jebakan pertama yang dibahas itu namanya narrative fallacy, atau jebakan narasi. Jebakan narasi. Ini kalau nggak salah kecenderungan alami otak kita ya. Kayak maksa bikin cerita atau penjelasan simpel buat kejadian acak di masa lalu, biar dunia ini rasanya lebih bisa ditebak gitu. Padahal aslinya nggak gitu. Iya, tepat. Contohnya di sumber itu kan konflik Lebanon. Pas kejadian, wah rasanya kacau banget, nggak terduga. Tapi begitu udah lewat, Tiba-tiba banyak penjelasan muncul seolah-olah, oh ini udah bisa ditebak dari awal, gitu kan? nah iya, itu otak kita emang butuh sebab akibat, meskipun kadang itu cuma ilusi. Sumber menyebutnya Platonicity. Kita ini cenderung menyederhanakan dunia yang ruwet jadi ide-ide rapi. Jadi, buat Anda yang dengerin, intinya apa nih? Intinya, setiap cerita rapi yang Anda dengar atau bahkan Anda buat sendiri tentang masa lalu, hati-hati. Mungkin aja itu menyembunyikan peran besar keberuntungan atau keacakan. Jadi, ya jangan terlalu cepat percaya penjelasan yang kedengeran pas banget. Oke, nah kalau kita aja bisa ketipu sama cerita buatan sendiri, gimana dong sama cerita dari para ahli? Ini nyambung ke masalah berikutnya nih. Arogansi pengetahuan, terutama di kalangan pakar ya. Betul, sumbernya nunjukin kalau ahli itu memang jago di bidangnya. Tapi seringkali, ya terlalu percaya diri soal prediksi di luar rutinitas mereka. Terlalu pede gitu ya. Iya, ini disebutnya epistemic arrogance. Ada semacam kesenjangan gitu antara apa yang benar-benar diketahui sama apa yang dia pikir dia ketahui. Contohnya gimana tuh? Ya ahli bedah tadi, dia mungkin jago banget operasinya, tapi kalau ditanya soal probabilitas resiko komplikasi yang jarang banget terjadi, nah keyakinannya bisa jadi terlalu tinggi. Malah ada studi, dikutipkan, orang diminta ngasih rentang keyakinan 98%, Tapi, tapi tingkat kesalahan aktualnya bisa sampai 45%. Jauh banget kan? wow, 45% gede banget itu. Tapi kan kita tetap perlu percaya sama keahlian dong, misalnya pas naik pesawat atau mau operasi gitu. Batasnya di mana ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Ini bukan soal kita meragukan kemampuan teknis atau prosedural mereka ya, tapi lebih ke tingkat keyakinan mereka pas bikin prediksi atau estimasi, terutama buat hal-hal yang jarang terjadi. Oh, jadi soal tingkat PD-nya itu ya, bukan soal skillnya. Iya, betul. Makanya muncul pertanyaan penting nih buat Anda. Gimana caranya menilai keyakinan seorang ahli? Kuncinya, coba deh lebih skeptis sama tingkat kepastian yang mereka kasih. Apalagi kalau menyangkut peristiwa Black Swan. Black Swan, kejadian langka, nggak terduga, dampaknya besar, terus baru kita coba jelasin setelah terjadi. Gitu kan? Tepat. Jadi coba tanyakan dasar keyakinan mereka, bukan cuma prosedurnya gimana. Ngomong-ngomong soal prediksi yang meleset, sumber ini pakai analogi kalkun yang menurut saya kena banget dari Sextus Empiricus ya. Oh iya, analogi kalkun. Kalkun dikasih makan tiap hari. Makin hari makin yakin hidupnya aman. Tuannya baik. Datanya sempurna kan? Selalu dikasih makan. Sampai suatu hari sebelum Thanksgiving, malah disembelih. Hahaha, iya. Data masa lalu ternyata sama sekali nggak berguna buat prediksi masa depan yang drastis beda gitu. Analogi itu nusuk banget sih. Iya, kita ini cenderung mikir kita hidup di mediokristan. Dunia yang tenang, terukur, kayak tinggi badan gitu. Bisa diprediksi pakai kurva lonceng. Tapi sumber bilang kita lebih sering ada di ekstremistan. Ekstremistan. Maksudnya?
Tempat di mana satu kejutan besar, kayak krisis finansial, penemuan baru, atau pandemi kemarin, itu bisa mengubah segalanya secara fundamental. Model statistik biasa seringkali gagal nangkep lompatan-lompatan besar kayak gini. Oke, jadi implikasinya buat Anda yang dengerin, jangan terlalu terikat sama prediksi yang kelihatannya presisi banget. Apalagi kalau buat jangka panjang. Bener juga sih, prediksi ekonomi atau teknologi sering banget meleset jauh ya. Banget. Akurasi prediksi itu nurun drastis seiring waktu. Makanya sumber ini ngarahin kita ke sikap rendah hati secara epistemik, mengakui batas pengetahuan kita. Rendah hati epistemik. Iya, ini inti dari menjadi seorang epistemokrat, istilah yang dipakai di bab 12 sumbernya. Seseorang yang secara fundamental itu curiga sama pengetahuannya sendiri, sadar banget sama batasannya. Ini bukan soal jadi nggak tahu apa-apa ya, tapi lebih ke realistis tentang apa yang mungkin bisa kita ketahui. Oh, ini mirip konsep anti-library-nya Umberto Eco nggak sih? Perpustakaan buku yang belum dibaca itu justru lebih berharga karena mewakili luasnya ketidaktahuan kita. Area yang perlu dijelajahi. Jadi epistemokrat itu kayak ngelihat nilai di anti-library pribadi kita ya. Persis. Menjadi epistemokrat itu inti dari gagasan epistemorasi yang dibahas di sumber. Semacam kondisi ideal di mana keputusan, baik pribadi maupun kolektif, itu dibuat dengan kesadaran penuh akan keterbatasan pengetahuan dan potensi adanya kejutan. Fokusnya jadi geser. Bukan lagi mati-matian nyari prediksi akurat, tapi Lebih ke membangun ketahanan terhadap kejutan. Kadang, nasihat negatif apa yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari bencana itu jauh lebih berguna daripada nyari solusi pasti di dunia yang serba nggak pasti ini. menghindari kehancuran itu strategi yang lebih bijak ya. Seringkali begitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa poin pentingnya buat Anda yang mendengarkan? Sumber-sumber ini intinya ngajak kita lebih rendah hati ya soal apa yang kita tahu dan apa yang bisa kita prediksi. Betul. Hati-hati sama narasi yang terlalu mulus, pertanyakan keyakinan yang berlebihan, termasuk keyakinan Anda sendiri. Dan akui aja kalau hal tak terduga itu perannya besar banget. Pengetahuan itu justru jadi lebih berharga saat kita sadar batas-batasnya di mana. Mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan, kayak anti-library Eco tadi. Gimana kalau Anda mulai melihat area ketidaktahuan Anda itu bukan sebagai kelemahan? Ini dari kejutan-kejutan yang nggak enak. Coba deh pikirin. Ada nggak sih satu hal yang Anda pikir Anda tahu pasti banget yang mungkin perlu dipertanyakan lagi setelah obrolan kita ini?